Setelah Xiaoyan berhasil mendapatkan buah bayi jiwa, kini dia berencana untuk meninggalkan hutan kuno. Namun dia melihat Xian yang sedang memandang serius ke arah dalam hutan. Dengan rasa penasaran, dia pun berkata, "Xian, ada apa? Aku merasakan ada sesuatu yang memanggilku di sana, dan sepertinya itu panggilan dari klanku," ucap Xian sambil menunjuk ke arah dalam hutan. Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Xian. Mereka memandang ke arah dalam hutan yang ditunjuk oleh Xian. Namun yang mereka lihat hanyalah hutan belantara. Karena ini panggilan dari garis keturunan, mungkin hanya Xian yang bisa merasakannya. Kelompok Xiaoyan akhirnya sepakat untuk mengikuti Xian menghampiri panggilan misterius itu. Mereka pun bergegas terbang menuju dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, Xian kemudian berhenti di sebuah tempat yang datar di dalam hutan. Xian merasakan bahwa panggilan itu berasal dari tempat ini. Xian mengulurkan tangannya ke depan. Tiba-tiba, pintu cahaya keemasan muncul di depannya. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika melihat pintu spesial itu. Mereka dapat merasakan aura di balik pintu itu sangatlah besar. "Xian, apa ini?" tanya Xiaoyan. "Ini adalah penghalang spiritual yang dipasang oleh leluhurku sebelum dia mati." Xian meraba pintu penghalang itu. Kesedihan seketika muncul di wajahnya. Dia merasakan aura dari naga void kuno berada di dalam. "Tunggu dulu, ini ada yang aneh. Mengapa aku mencium aroma dari poenik iblis surgawi juga berada di sini?" ucap Xian dengan ekspresi bingung. Mendengar hal ini, Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa memandang satu sama lain. "Mungkinkah leluhur poenik iblis surgawi juga mati di tempat ini?" ucap Xiaoyan. Setelah mereka dilanda kebingungan, Xian kemudian mengeluarkan status darahnya dan meletakkannya di penghalang spiritual itu. Penghalang pun terbuka. Xian kemudian masuk ke dalam. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah memasuki penghalang spiritual, mereka akhirnya tiba di sebuah dataran terpencil yang dipenuhi dengan aura kuno yang pekat. Xiaoyan dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat kuat saat berada di sana. Tetapi Xian sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan yang kuat itu. Mungkin karena dia adalah keturunan dari naga void kuno. Xian memfokuskan pandangannya ke arah altar batu yang berada di tengah dataran. Setelah merenung sejenak, dia kemudian melesat pergi menuju altar batu. Xiaoyan dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah sampai di altar batu, mereka merasakan aura kuno yang sangat pekat. Xian memfokuskan pandangannya ke arah tangga yang menjulang ke atas. Dan di puncak tangga tersebut terpancar cahaya ungu keemasan. Xian merasakan panggilan itu semakin kuat ketika melihat cahaya yang berada di puncak. Tanpa pikir panjang, Xian kemudian menaiki tangga itu menuju puncak. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah sampai di puncak altar, mereka melihat ada bibit pohon kecil di sana. Dan satu buah berukuran kepalan tangan berada di pucuknya. Buah itu seperti ada gambar naga dan poenik di dalamnya. Xiaoyan terkejut ketika melihat buah ini. Walaupun dia mempunyai keterampilan dalam mengenali semua jenis obat, namun buah satu ini dia baru pertama kali menemuinya. Tekanan yang berada di tempat itu ternyata berasal dari buah itu. Ini adalah buah asal naga poenik. Buah ini hanya muncul 5 kali selama ribuan tahun. Kemungkinan buah ini muncul setelah leluhur naga dan leluhur poenik telah mati. Mata Xian terkejut setelah melihat buah asal naga poenik yang ada di dalam legenda. Dia kemudian berdiri dan melihat dataran yang luas dari atas puncak. Dia melihat terdapat kerangka naga yang cukup besar dan kerangka burung poenik mengelilingi tempat itu. Tidak heran jika buah ini terlahir di tempat ini. Ternyata memang leluhur naga dan leluhur poenik telah mati bersama di tempat ini, gumam Xiaoyan ketika memandang ke arah kerangka naga dan poenik. "Xian, sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap buah ini?" tanya Xiaoyan. "Aku harus membawa buah ini pergi sebelum suhu dari poenik iblis surgawi menemukannya. Jika mereka sampai mendapatkan buah ini, mereka akan berevolusi menjadi magical beast sejati yang memiliki garis keturunan naga dan poenik. Jika itu sampai terjadi, maka suku naga void kuno akan terancam," ucap Xian dengan ekspresi serius. Mengambil buah asal naga poenik tidak sama seperti mengambil buah biasa. Untuk mengambilnya membutuhkan proses yang rumit, dan setelah Xian akan memulai proses, tiba-tiba sebuah ruang terbuka.
dan beberapa sosok keluar dari ruang spiritual itu. Mereka adalah anggota dari suku Phoenix Iblis Surgawi. Ekspresi kelompok Shoyan terlihat tegang ketika mereka melihat kemunculan dari suku Phoenix Iblis Surgawi yang tak terduga. Feng Qing'er yang melihat buah itu kemudian berkata, "Itu adalah buah asal naga Phoenix. Cepat berikan buah itu pada kami jika kalian ingin masih tetap hidup." Shoyan sama sekali tidak menanggapi ocehan dari Feng Qing'er. Dia justru melihat ke arah lain. Ternyata bukan hanya suku Phoenix saja yang hadir, tetapi Lei Zunze dari Pavilion Petir, suku Macan Bumi, dan serigala bulan perak juga hadir di sini. Mereka masing-masing berada di kelas Dozun. 5 Dozun, ucap Shoyan yang melihat ke arah kelompok Feng Qing'er. Mungkin dengan kekuatan kelompok Shoyan, barisan Feng Qing'er bisa dianggap kuat saat ini. Namun jika Shoyan menambahkan boneka langitnya yang telah menerobos kelas Dozun dan 10 boneka yang baru dia dapatkan, ini mungkin akan bisa bersaing dengan kelompok Feng Qing'er. Walaupun masih ada banyak ahli Dozong di kelompok Feng Qing'er, ini masih dianggap ringan oleh Shoyan. Xiongxian, Tianhua Zunze, dan Shoishan melangkah maju dan seketika mengeluarkan aura Dozun mereka. Shoyan melambaikan tangannya. Boneka langit dan 10 boneka iblis bumi keluar dari cincin penyimpanan. Sosok Shoyan perlahan terbang di udara. Seketika api ungu menyebar dari tubuhnya, membentuk seekor naga dengan raungan keras. Melihat hal ini, ekspresi Feng Qing'er terlihat kesal ketika merasakan aura Shoyan ternyata telah menjadi lebih mengerikan dibandingkan saat mereka bertarung. Merasakan tekanan dari kelompok Shoyan, kelompok Feng Qing'er terlihat agak gelisah. Walaupun saat ini kekuatan mereka sebanding, namun jika dibandingkan, kelompok Shoyan lebih unggul dari segi aura dan tekanan. Hanya satu orang saja yang merasa tenang dari kelompok Feng Qing'er. Dia adalah sesepuh dari suku Phoenix. Ekspresinya biasa saja ketika kelompok Shoyan memberikan tekanan yang begitu menakutkan. Sesepuh itu melangkah maju. Dia kemudian mengeluarkan dokinya. Tidak disangka, dia sebenarnya berada di ranah Dozun bintang 5. Melihat hal ini, kelompok Shoyan terkejut seketika. Ternyata sesepuh itu telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Ekspresi kelompok Shoyan saat ini dipenuhi rasa kekhawatiran. Walaupun bagaimanapun, Dozun bintang 5 bukanlah lawan bagi mereka. Namun ekspresi itu berubah seketika ketika mereka mengingat bahwa Shoyan juga pernah bertarung melawan hantu tua Zaiching yang berada di ranah Dozun bintang 5 dan berakhir imbang. Shoyan kemudian berkata, "Serahkan orang tua itu kepada boneka langit." Shoyan kemudian membentuk segel tangan misterius dan membentuk sebuah formasi untuk meningkatkan kekuatan dari boneka langit. Melihat hal ini, sesepuh itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang. Xiongxian bertarung melawan tetua macan bumi, Shoishan bertarung melawan Lei Zunze, dan Tianhua Zunze bertarung melawan tetua serigala bulan perak. Sesepuh dari suku Phoenix kemudian memerintahkan Feng Qing'er untuk mengurus buah asal naga Phoenix yang saat ini sedang diambil oleh Xian. Cahaya terang melonjak seketika masuk ke dalam boneka langit. Proses pengembugan dari kekuatan 10 boneka iblis bumi akhirnya berhasil. Sesepuh itu kemudian melangkah maju dan langsung memberikan pukulan yang keras kepada boneka langit. Akibat benturan yang dahsyat itu, gelombang sonik menyebar ke segala arah. Bahkan elit Dozong terlihat pucat ketika merasakan gelombang dari bentrokan mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi menahannya. Pertarungan di level ini sungguh begitu mengerikan. Di saat sesepuh dari suku Phoenix dan boneka langit terlibat pertarungan, pria berambut putih berjalan di udara di atas altar. Pria berambut putih itu adalah Wang Suang. Dia adalah generasi muda dari suku Phoenix. Ranahnya lebih kuat 1 bintang dengan Shoyan. Dia berada di ranah Dozun bintang 2. Dia menatap Shoyan dengan tajam. Segera pukulan tiran surga Phoenix dilayangkan ke arah Shoyan. Shoyan kemudian menggunakan skill pembalik tanah untuk menahan pukulan itu. Ledakan terjadi. Gemuruh badai menghempas ke segala arah. Setelah serangan berhasil ditangkis oleh Shoyan, kilatan dingin muncul di mata Wang Suang. Sesaat kemudian 2 pasang sayap Phoenix muncul di punggungnya. Dengan adanya sayap itu, kecepatan dari Wang Suang menjadi berlipat ganda. Wang Suang melesat maju dan dalam sekejap muncul di depan Shoyan. Mereka pun saling bertukar pukulan. Wang Suang terus-menerus meluncurkan pukulan. Shoyan juga terus-menerus berhasil menangkisnya. Wang Suang merasa terkejut ketika bertukar pukulan dengan Shoyan. Tubuh aslinya adalah burung Phoenix. Jelas tubuh fisiknya lebih kuat dibandingkan manusia. Tetapi Shoyan yang hanya tubuh fisik manusia asli, dia bisa bertahan lama menghadapi serangan dari Wang Suang, bahkan bisa mengimbanginya. Di saat mereka berduel sengit, tatapan Shoyan beralih kepada Feng Qing'er.
Feng Qing'er kini mengeluarkan setetes darah dari jarinya, kemudian menuliskan sebuah mantra di depannya. Saat kemudian simbol misterius muncul di langit, dari simbol itu terdengar suara burung poenik, menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur, ucap Feng Qing'er sambil berlutut dan memberi hormat. Simbol itu memancarkan cahaya terang kemudian mendarat di tubuh Feng Qing'er. Aura yang mengerikan dari zaman kuno ini tidak lain adalah jiwa leluhur dari suku Poenik. Ketika mereka merasakan aura yang menakutkan ini, mereka akhirnya mundur dan kembali kepada kelompok masing-masing. Tatapan Feng Qing'er ini berfokus ke arah kelompok Shoyan. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan energi keemasan yang dapat menghancurkan dunia segera melesat ke arah kelompok Shoyan. Dalam menghadapi serangan menakutkan ini, hati kelompok Shoyan juga perlahan tenggelam. Tepat ketika mereka akan menyerang bersama, tiba-tiba Xian muncul dan berkata, "Ternyata kau memanggil jiwa leluhur, tapi sayangnya jiwa leluhurku lebih kuat darimu." Cahaya keemasan muncul dari segala arah dan seketika masuk ke tubuh Xian. Serangan dari Feng Qing'er seketika lenyap oleh aura ini. Kelompok Shoyan terkejut ketika merasakan aura ini. Aura leluhur Xian lebih kuat dibandingkan dengan aura leluhur Poenik surgawi. Bukan hanya kelompok Shoyan saja yang terkejut, kelompok dari suku Poenik juga merasakan hal yang sama. Pertanyaan mereka akhirnya terjawab. Ketika mereka bingung mengapa kelompok Shoyan bisa sampai di tempat naga Void kuno dan Poenik iblis surgawi berada, sedangkan tempat itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mempunyai garis keturunan. Ternyata garis kecil itu adalah keturunan dari naga Void kuno. Itulah sebabnya kelompok Shoyan bisa sampai di sini. Dengan ekspresi pucat, sesepuh dari suku Poenik tiba-tiba berteriak ke arah Feng Qing'er. "Qing'er, cepat serang! Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya." Sesepuh itu sebenarnya agak ragu untuk mengatakan itu. Walau bagaimanapun, naga Void kuno adalah suku paling kuat di dunia Magical Base. Walaupun dengan jiwa leluhur mereka tidak yakin bisa menang melawan naga Void kuno. Tetapi karena melihat Xian yang masih muda, sesepuh itu akhirnya mempunyai kepercayaan diri bahwa bisa mengalahkannya. Mendengar teriakan dari sesepuh itu, Feng Qing'er menganggukkan kepalanya, tangannya mengepal. Sesaat sebelum Douki yang kuat menyebar dan membentuk burung Poenik raksasa, burung itu langsung bergegas terbang ke arah kelompok Shoyan. Menghadapi serangan dari Feng Qing'er, Xian mengepalkan tangannya dan ruang kekosongan terbuka lebar di langit. Ruang itu menekan ke bawah dan menjebak burung Poenik di dalamnya. Wajah Feng Qing'er berubah pucat ketika dia melihat jiwa leluhur tidak bisa melarikan diri. Dia kemudian menambahkan setetes darah ke burung Poenik itu. Seketika kekuatan dari burung itu sedikit melonjak. Melihat burung emas itu hendak berhasil melarikan diri, Xian kemudian mengangkat tangannya dan naga Void kuno meraung keluar seketika bertabrakan dengan burung Poenik surgawi. Menghadapi serangan dari naga Void kuno, burung Poenik surgawi akhirnya hancur berkeping-keping. Seteguk darah keluar dari mulut Feng Qing'er. Wajahnya menjadi sangat pucat dan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Kekuatan dari jiwa leluhur telah sepenuhnya hilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xian. Dia tidak menyangka jika jiwa leluhurnya benar-benar akan hancur di tangan Xian. Ekspresi sesepuh dari suku Poenik itu pun terlihat lemas seketika. Semangat yang tadinya membara kini telah berubah menjadi tidak berdaya. Kelompok mereka pun buru-buru pergi untuk meninggalkan tempat itu karena dirasa sudah tidak bisa lagi untuk membalikan situasi. Namun di saat mereka akan beranjak pergi, Xian kemudian melancarkan serangan ke arah sesepuh Dozun bintang 5 itu. Mendapatkan serangan dari Xian, sesepuh itu terpental beberapa meter sebelum akhirnya mereka keluar dari tempat itu. Setelah semua kelompok dari Feng Qing'er keluar, tubuh Xian perlahan melemah. Wajahnya terlihat sangat pucat. Cahaya ungu yang membungkus tubuhnya kini perlahan menghilang. Shoyan buru-buru menghampirinya. Dia kemudian mengeluarkan pil obat dari cincin dan memasukkannya ke dalam mulut Xian. Dengan rasa khawatir dia bertanya, "Xian, apa kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Jiwa leluhur terlalu kuat. Itu terlalu menjadi beban untukku. Untungnya aku berhasil membuat orang tua itu terluka. Kemampuannya berkurang setidaknya 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan jika kita bertemu dengannya lagi," ucap Xian yang terlihat lemas. Shoyan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu tenang saja. Saat ini orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk bisa mengambil buah asal naga Poenik itu. Saat ini mereka mungkin belum bisa mengambilnya, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah sampai bisa mendapatkan buah itu. Setelah mereka kembali ke suku mereka pasti akan membawa lebih banyak bantuan dari suku Poenik. Sepertinya aku harus memberi kabar secepatnya."
tentang buah asal naga Phoenix ini kepada sukuku. Buah ini tidak boleh jatuh kepada suku Phoenix itu apapun yang terjadi, ucap Xian dengan ekspresi serius. Selama bertahun-tahun bersama dengan Xian, Xiaoyan baru pertama kali ini dia melihat Xian berbicara dengan sangat serius. Rupanya buah asal naga Phoenix itu sangat berharga baginya. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Jika sukumu tahu tentang masalah ini, mereka pasti akan memberi perlindungan untuk menjaga buah asal naga Phoenix ini. Dan suku dari Phoenix kuno mungkin akan berpikir dua kali jika ingin merebut buah itu. Baiklah, sebaiknya kau cepat simpan buah asal naga Phoenix itu. Jika tidak, sesuatu yang tak terduga akan terjadi jika menundanya terlalu lama." Xian mengangguk. Setelah itu dia menghampiri buah asal naga Phoenix. Dia kemudian mengeluarkan setetes darah dan perlahan memegang buah itu. Sesaat kemudian memancarkan cahaya terang. Buah asal naga Phoenix itu berubah menjadi cairan berwarna ungu dan mengalir di tangan Xian setelah itu masuk ke dalam tubuhnya. Di telapak tangan Xian juga muncul sebuah simbol yang bergambar buah asal naga Phoenix. Karena energi di dalam buah itu sangat besar, Xian hanya bisa menyegel di dalam tubuhnya. Jika nanti dia telah bertemu sesepuh dari suku naga Void kuno, dia baru akan memikirkan cara untuk mengatasinya. Setelah berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix, kelompok Xiaoyan akhirnya keluar dari tempat itu. Setelah mereka kembali di dalam hutan, kini kelompok Xiaoyan berencana untuk mencari teknik duo kelas Tian yang sekarang sedang diperebutkan oleh banyak faksi dan ahli.